Bapak-bapak, muslimin, mukminin, jamaah masjid Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat beliau yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Mari kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatil amdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatil amdani wa shifaiya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatil amdani wa shifaiya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulang hadis yang kemarin ya Pak ya. Soalnya kemarin agak terburu-buru, jadi biar lebih paham dan lebih jelas. Bahwasanya hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah itu adalah putra Umar bin Khattab. Dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, terjadi masa dahulu, katanya bahwa Rasulullah bersabda, sabdanya dengan sebuah cerita, terjadi pada masa dahulu sebelum kamu, di masa yang lama, tidak yang dulu-dulu, ada 3 orang berjalan-jalan hingga terpaksa bermalam di dalam gua. Tiba-tiba ketika mereka sedang berada di dalam gua itu, kemudian jatuh sebuah batu besar dari atas bukit, kemudian menutupi pintu gua itu. Kalau sudah menutupi pintu gua, berarti orangnya tidak bisa keluar ya Pak ya. Batunya gede, yang batunya cilik digoyang atau digeser bisa, tapi batunya gede banget.
Kemudian hingga mereka tidak dapat keluar, maka berkatalah mereka itu orang yang ada dalam gua itu. Ada berapa orang tadi Pak? Ada 3 ya Pak ya. Ada 3. Sungguh tiada suatu yang dapat menyelamatkan kami dari bahaya ini, kecuali jika tawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kamu lakukan dahulu kala. Ya Pak ya. Jadi dia berkata kepada temannya untuk bertawasul dengan amal soleh yang telah dilakukan pada yang lalu, pada yang sudah-sudah. Tawasul itu apa Pak? Perantara itu tawasul. Maka satu orang itu berkata, ya Allah, dahulu saya mempunyai ayah dan ibu, dan saya biasa tidak memberi minum, dan juga tidak biasa memberi minuman susu pada seorang pun sebelum keduanya ayah ibu saya, baik pada keluarga atau hamba sahaya. Jadi dia tidak memberikan minuman susu sebelum dia memberikan kepada ibunya, baik itu kepada keluarganya, anaknya, istrinya, hamba sahayanya. Yang didahulukan adalah ibunya. Maka pada suatu hari agak kejaguan bagiku menggembala ternak, hingga tidak kembali pada keduanya, kecuali sesudah malam dan ayah bundaku telah tidur. Maka saya terus memeras susu keduanya, dan saya pun segan membangunkan keduanya, dan saya pun tidak akan memberikan minum itu kepada siapapun sebelum ayah bunda itu. Maka saya tunggu keduanya hingga terbit fajar. Maka bangunlah keduanya dan minum dari susu yang saya perahkan itu. Padahal semalam itu juga anak-anakku sedang menangis minta susu itu di dekat kakiku. Ya Allah, jika saya berbuat itu benar-benar karena mengharap keridhaan-Mu, maka lapangkanlah keadaan kami ini. Maka menyisih batu itu sedikit, hanya saja mereka belum dapat keluar. Nah, setelah dia mengatakan seperti itu, bertawasul dengan amal soleh, maka batunya menyisih sedikit, bergeser. Kemudian orang yang kedua itu juga berdoa, ya Allah, dahulu saya pernah terikat cinta kasih pada anak gadis pamanku. Maka karena sangat cinta kasihku, saya selalu merayu dan ingin berzina kepadanya. Tetapi ia selalu menolak, hingga terjadi pada suatu saat ia menderita kelaparan dan datang minta bantuan kepadaku. Maka saya berikan padanya uang 120 dinar, tetapi dengan janji bahwa ia akan menyerahkan dirinya kepadaku pada malam harinya. Kemudian ketika saya telah berada di antara kedua kakinya, tiba-tiba ia berkata, takutlah kepada Allah dan janganlah kau pecahkan tutup kecuali dengan halal. Maka saya segera bangun daripadanya, padahal saya masih tetap menginginkannya, dan saya tinggalkan dinar emas yang telah saya berikan kepadanya. Ya Allah, bila saya berbuat itu semata-mata karena mengharap ridho-Mu, maka hindarkanlah kami dari kemalangan itu. Maka bergeraklah batu itu menyisih sedikit, tetapi belum juga dapat keluar daripadanya. Jadi yang kedua, orang itu bertawasul dengan amal solehnya, dengan menjaga hawa nafsunya, ya Pak ya. Kalau yang tadi bertawasul dengan berbakti kepada kedua orang tua, yang kedua ini bertawasul dengan menjaga, mengendalikan hawa nafsu. Nah, yang ketiga berdoa, ya Allah, saya dahulu sebagai majikan punya banyak buruh pegawai, dan pada suatu hari ketika saya membayar upah buruh itu,
tiba-tiba seorang dari mereka yang tidak sabar menunggu segera ia pergi meninggalkan upah dan terus pulang ke rumahnya, tidak kembali. Maka saya pergunakan upah itu hingga bertambah dan berbuah hingga merupakan kekayaan. Kemudian telah lama datanglah buruh itu berkata, "Hai Abdullah, berikanlah kepadaku upah dahulu itu." Jawabku, "Semua kekayaan yang di depanmu itu daripadamu upahmu yang berupa unta, lembu, dan kambing serta budak penggembalanya itu." Berkata orang itu, "Hai Abdullah, kau jangan mengejek kepadaku." Jawabku, "Aku tidak mengejek kepadamu, maka ambillah semua yang saya sebut itu dan tidak meninggalkan satupun daripadanya. Ya Allah, jika perbuatan itu mengharapkan ridhoanmu, maka hindarkanlah kami dari kesempitan itu." Tiba-tiba menyisilah batu itu hingga keluar dengan selamat. Kemudian orang ketiga menyampaikan tawasulnya dengan dia tidak rakus terhadap harta. Kalau bukan haknya dikasihkan kepada orang yang memilikinya. Nah, bapak-bapak akhirnya dia bisa keluar, batunya bergeser. Demikianlah hadis yang terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-12 tentang ikhlas dalam menghadirkan amal, ucapan, perbuatan dalam kondisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan walasi dan doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.